Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Flaviania Angelanita dari kelas BS1, program studi S1 Kebidanan Program Sarjana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat untuk menolong persalinan normal. Yang berikutnya ada heating set. Di sini ada sarung tangan pendek. Habis itu ada pinset anatomis, pinset chirurgis, ada gunting benang, ada nut holder. Habis itu ada jarum untuk kulit dan jarum untuk otot. Habis itu di sini ada untuk bengkok larutan klorin, bengkok kering, ada kom kecil. Berikutnya di sini ada linek, ada jelly, ada obat-obatan. Di sini ada Matergin 2 ampul. Habis itu ada vitamin K. Habis itu ada oksitosin 8 ampul. Habis itu ada lidocaine 2 ampul. Terus di sini ada suntik. Berikutnya di sini ada spray 1 cc, ada spray 3 cc, ada spray 5 cc, dan ada spray 10 cc. Habis itu ada jarum sama aboket. Yang di bawah ada NaCl. Habis itu ada Infuset. NaCl bila terjadi atonia uteri. Habis itu ada sarung tangan steril. Berikutnya ada alat-alat untuk mencegah terjadinya infeksi. Di sini ada safety box untuk ampul. Habis itu ada safety box untuk spare. Ada bak larutan klorin, ada bak untuk DTT, air DTT. Habis itu ada APD, ada air mengalir, sabun sama kain untuk melap tangan. Habis itu ada sampah kering, ada sampah infeksi atau infeksius, ada tempat untuk menyimpan pakaian kotor ibu. Habis itu ada bak kecil untuk menyimpan air yang digunakan untuk membersihkan ibu. Habis itu sudah tuh. Habis itu ada sepatu bot. Habis itu ada tempat untuk menyimpan plasenta. Habis itu ada beberapa pakaian untuk disimpan di atas perut ibu. Habis itu ada underpad untuk di bawah bokong ibu. Habis itu ada handuk kering sama tempat untuk mengecek bayi kedua. Ada topi bayi, ada handuk untuk membersihkan ibu, ada pakaian dalam ibu dan juga pembalut untuk ibu. Habis itu ada jarit sama ada pakaian untuk ibu. Habis itu kita bisa balikan ini ke tempat semula dengan posisi yang gini. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa. Baik teman-teman, ini saja alat yang digunakan untuk menolong persalinan normal. Terima kasih. 1, 2, 3. Baik teman-teman, berikutnya kita akan memasuki persalinan kala 1. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, untuk cuci tangannya 6 langkah ya. Yang pertama, selanjutnya saya akan memakai APD terlebih dahulu. Berikutnya kita akan menyiapkan alat. Kita akan menggunakan oksitosin 1 ampul, menggunakan spray 3 cc.
kita akan melakukan pemecahan oksitosin. Kalau misalnya sudah pecah, kita akan simpan di sini terlebih dahulu. Habis itu kita akan melakukan pakai sarung tangan steril. Habis itu kita akan melakukan pertama kita buka tutupan. Habis itu kita mengambil oksitosin yang sudah dibuka. Habis itu tiga. Habis itu kita menggunakan sarung tangan sebelah. Selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan sebelahnya untuk melakukan pemeriksaan VT. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan VT terlebih dahulu ya Bu. Maaf ya Bu, bajunya saya angkat terlebih dahulu. Permisi. Kita akan melakukan vulva higien terlebih dahulu ya Bu. Isi Bu. Baik Bu, kita akan lakukan pemeriksaan VT ya Bu. Bu, nanti tangan saya akan dimasukkan jari tengah terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jari telunjuk. Isi ya Bu. Bu, ini tidak kontraksi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan VT. Masukkan jari tengah, kemudian diikuti oleh jari telunjuk. Di sini yang dinilai 5. Ini yang pertama ada pembukaan lengkap, habis itu ketuban positif, buka kepala, habis itu tidak ada lilitan tali pusat, dan tidak teraba bagian-bagian kecil. Baik Bu, karena ketubannya belum pecah, kita akan melakukan pemecahan ketuban terlebih dahulu ya Bu. Oke, tangan kiri saya akan saya gunakan untuk mengambil setengah goker. Bentar ya Bu. Setengah gokernya saya akan masukkan dengan bagian yang runcing. Saya akan masukkan di sela-sela jari tengah dan jari telunjuk saya. Setelah sampai di dalam, saya akan memutar setengah koker dengan bagian runcing. Saya akan Saya akan Ibu, saya akan menggores 2-3 cm ketuban Ibu. Setelah itu saya akan mengeluarkan setengah koker dengan cara bagian runcing dibalikkan bagian selat jari kiri dan jari telunjuk saya. Isi ya Bu. Saya akan menyimpan di bengkok yang kering ya Bu. Setelah itu tangan kiri saya akan berada di bawah tangan kanan saya untuk menilai tali pusat. Tangan saya akan dikeluarkan, kemudian tangan kiri saya diletakkan di bawah tangan kanan saya untuk menilai air ketuban. Air ketubannya jernih,
Oke, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan di larutan klorin. Setelah itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan DJJ terlebih dahulu. Bu, bajunya diangkat ya, Bu. Ibu, DJJ-nya normal ya, Bu, 134. Mulai. Baik, Ibu, ini kan pembukaannya sudah lengkap. Habis itu tanda-tanda persalinannya sudah ada. Sebentar lagi kita akan melakukan proses persalinan. Bapak bisa bantu Ibu, memegang Ibu. Habis itu Ibu bisa mengejan seperti buang air besar. Dan kalau misalnya kepala bayinya sudah di pembukaan servis, Ibu bisa mengejan seperti tertawa hahaha ya, Bu. Iya, Bu. Oke, permisi ya, Bu. Bu, saya simpan handuknya di atas perut Ibu ya, Bu. Bu, bokongnya diangkat dulu ya, Ma. Ya, Bu. Bu, terus Bu, ngejan Bu. Oke, terus Bu, dorong Bu. Bu, mengejannya hahaha ya, Bu. Oke, terus Bu. Cek lilitan tali pusat. Oke, Bu, ini tidak lilitan tali pusat ya, Bu. Putar paksi luar. Terus Bu, dorong Bu. Bu, bayinya normal ya, Bu. Oke, warnanya merah. Semuanya normal, Bu. Bu, kita tutup bayinya dulu ya, Bu, supaya badannya tetap hangat. Habis itu kita keringkan tali pusatnya ya, Bu. Untuk lemnya jangan sampai kena bayinya ya, Bu. Dulu habis ini ya.
Bu, kita akan melakukan IMD ya Bu. Bayinya akan saya letakkan di antara payudara kiri dan kanan ibu, supaya ada ikatan antara ibu dan juga bayinya. Siap Bu. Sudah. Baik Bu, Bu ini kan bayinya sudah dilahirkan. Sekarang kita masuk ke manajemen kala 3 ya Bu. Kita suntik oksitosin terlebih dahulu ya Bu. Bu. Bu, ini kan sudah ya Bu. Sekarang baik Bu, Bu ini kan bayinya sudah dilahirkan. Sekarang kita masuk ke manajemen kala 3 ya Bu, untuk melahirkan plasenta. Sebentar ya Bu. Ini kan plasentanya sudah diklaim. Habis itu kalau misalnya kita rasa ini masih panjang, kita bisa dorong ini. Habis itu kita klaim lagi. Kalau misalnya masih panjang, berarti kita dorong lagi. Habis itu kita klaim lagi. Setelah itu tangan kita disimpan di atas perut ibu. Oke. Kita akan melakukan dorsoprania. Kalau misalnya masih rasa panjang, tali pusatnya masih panjang, kita bisa dorong maju ke depan. Habis itu kita klaim lagi. Habis itu kita akan melakukan dorsoprania lagi. Kalau misalnya masih terasa panjang, kita dorong lagi. Habis itu klaim lagi. Habis itu dorsoprania. Kalau misalnya plasentanya sudah di depan pintu serviks, berarti kita akan melakukan pemutaran plasenta searah jarum jam dengan cara putar searah jarum jam. Kalau misalnya masih ada sisa plasenta, kita bisa gunakan klem dengan cara putar-putar, habis itu tarik keluar. Kalau misalnya plasentanya sudah dilahirkan, kita bisa melihat bentuk plasentanya, apakah normal ataukah tidak. Kalau misalnya plasentanya sudah lahir, kita bisa melihat bentuk plasentanya, apakah normal atau tidak. Setelah itu kita bisa menyimpan plasenta ke tempat plasenta. Baterai lemah. Hai, mati. Cas dulu, cas. Ya, 1, 2, 3. Kita meletakkan plasenta ke tempat plasenta. Kemudian kita lepas klem. Kalau misalnya plasentanya sudah lahir, kita lihat apakah ada robekan atau tidak. Dengan cara kita mengambil kasa, kemudian kita masukkan, melihat di bagian jalan lahir. Isi ya Bu, sebentar ya Bu. Kalau misalnya masih kurang, kita bisa lakukan lagi. Itu ya Bu. Bu, ini kan tidak ada robekan, terus pendarahannya normal, tidak lebih dari 500 cc. Kita bisa lihat, untuk pendarahannya kita bisa lihat dari underpad, karena underpadnya tidak, Terus tidak lebih, berarti ibu tidak terjadi pendarahan. Bu, untuk sementara ibu bisa berbaring dulu sembari saya membereskan alat terlebih dahulu. Misi ya Bu. Maaf Bu, bokongnya diangkat ya Bu. Dulu ya Bu. Maaf ya Bu, bokongnya diangkat terlebih dahulu. Permisi. Setelah ini saya akan membuang menyimpan ini ke sampah infeksius. Habis itu saya akan mengeluarkan sarung tangan terlebih dahulu menggunakan klorin. Habis itu saya akan mencuci tangan 6 langkah.
3. Baik teman-teman, itu saja video langkah-langkah pertolongan persalinan normal. Terima kasih. Dah.